Reynaldo menatap langit malam dari jendela ruang kerjanya yang luas. Suara deru kendaraan di bawah sana tak mampu mengusir rasa resah yang tiba-tiba menyelimutinya. Sebagai bos mafia, hidupnya selalu dikelilingi oleh ketidakpastian. Ia tahu betul bahwa setiap orang yang dekat dengannya memiliki niat tersembunyi. Namun, malam itu, perasaan yang muncul terasa berbeda, seolah ada badai yang akan segera menerjang dunianya. Tak lama, pintu ruangannya diketuk. Victor, tangan kanannya yang paling dipercaya, masuk dengan membawa seseorang yang tampak ketakutan. "Ini dia, bos," ucap Victor sambil mendorong gadis muda itu ke depan. Mata gadis itu penuh kepanikan, tetapi bibirnya tetap terkatup rapat. Tubuhnya menggigil, meski udara malam tak begitu dingin. Reynaldo menatap gadis itu tajam, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik tatapan sendunya. "Siapa dia?" tanya Reynaldo tanpa mengalihkan pandangannya. "Dia hanya pembantu rumah tangga, bos. Dijual oleh sindikat yang biasa kita tangani." "Kupikir kau akan tertarik," jawab Victor santai, seolah tak ada hal besar yang sedang terjadi. Namun, bagi Reynaldo, ada sesuatu yang janggal. Ia tahu Victor terlalu licik untuk melakukan sesuatu tanpa alasan. Reynaldo melangkah mendekat, mencoba menangkap ekspresi gadis itu lebih jelas. Wajahnya terlihat bersih meski ada jejak luka di sudut bibirnya. "Siapa namamu?" tanyanya dengan nada dingin. Gadis itu hanya menunduk, enggan menjawab. Reynaldo merasa kesal, tetapi bukan karena sikap gadis itu, melainkan karena rasa tak nyaman yang tiba-tiba menyusup ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat hening, gadis itu akhirnya membuka mulutnya dengan suara bergetar, "Alina." Hanya satu kata, tapi cukup membuat Reynaldo terdiam. Ada sesuatu dari nama itu yang mengganggunya, meski ia tak tahu apa. Di balik namanya yang sederhana, Alina membawa aura misterius yang tak bisa dijelaskan. Reynaldo berpaling ke arah Victor. "Apa yang kau inginkan dengan membawanya ke sini?" "Dia bisa berguna, bos. Lagi pula, tak ada salahnya menambah seseorang untuk pekerjaan kasar di sini," jawab Victor santai, namun mata Reynaldo tetap waspada. Selama bertahun-tahun mengenal Victor, ia tahu temannya itu bukan tipe orang yang bertindak tanpa pamrih. Malam itu berlalu dengan kegelisahan yang terus membayang. Reynaldo memutuskan untuk mengawasi Alina dengan saksama. Ada terlalu banyak hal yang terasa salah sejak kemunculannya. Ia tak percaya Victor sepenuhnya jujur, dan ia juga tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul setiap kali melihat Alina. Di kamarnya yang sempit, Alina duduk di sudut dengan lutut yang ditarik ke dada. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak tahu di mana ia berada, hanya satu yang pasti, tempat ini jauh lebih mengerikan daripada neraka yang selama ini ia jalani. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu harapan yang masih ia genggam erat, ia harus bertahan. Keesokan harinya, Reynaldo memutuskan untuk memanggil Alina. "Duduk," perintahnya tegas. Alina menurut, meski tubuhnya tetap tegang. "Kau bekerja untukku mulai hari ini. Tapi ingat, aku tak suka orang yang mencoba kabur. Jika kau melakukannya, aku tak akan segan-segan menghabisimu." Alina mengangguk tanpa kata. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat hidupnya berakhir. Reynaldo menatap gadis itu lebih lama. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi ia menahan diri. Baginya, Alina adalah teka-teki yang harus dipecahkan perlahan. Namun satu hal yang pasti, sejak malam itu, takdir mereka berdua telah terjalin, membawa mereka pada jalan yang penuh bahaya dan rahasia kelam. Pagi itu, suasana di markas Reynaldo terasa berbeda. Biasanya tempat itu dipenuhi oleh suara bising para anak buah yang menjalankan berbagai urusan bisnis ilegal. Namun, kehadiran seorang gadis asing membuat semua orang diam-diam menaruh perhatian. Alina yang mengenakan pakaian lusuh terlihat berjalan di lorong dengan kepala tertunduk, berusaha menyembunyikan dirinya dari tatapan tajam orang-orang di sekitarnya. Reynaldo mengamati dari kejauhan. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya terusik.
Ia terbiasa melihat orang yang putus asa atau ketakutan, tetapi Alina berbeda. Meski terlihat rapuh, ada ketegaran dalam setiap langkahnya. Seolah ia telah terbiasa menghadapi dunia yang penuh kekejaman. Setelah beberapa saat, Reynaldo memanggil salah satu anak buahnya, Marco, untuk mengantar Alina ke dapur. Pastikan dia bekerja sesuai perintah. Jangan ada yang mengganggunya, ucapnya dengan nada dingin. Marco hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa penasaran besar. Belum pernah Reynaldo menunjukkan perhatian pada seorang wanita, apalagi seorang gadis yang tampaknya tak punya nilai apapun. Alina mulai bekerja di dapur, mencuci piring dan membersihkan peralatan. Ia melakukannya dalam diam, tanpa protes sedikit pun. Tangannya yang halus mulai memerah karena air dingin dan deterjen yang kasar. Meski demikian, ia tetap bertahan, karena ia tahu di tempat seperti ini, kelemahan hanya akan mengundang bahaya. Sementara itu, di ruangannya, Reynaldo mencoba menggali informasi lebih lanjut tentang Alina. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu asal-usul gadis itu. Namun, sejauh ini, tak ada yang berhasil menemukan apapun. Gadis itu seolah muncul entah dari mana, tanpa jejak masa lalu. Malamnya, Victor datang membawa laporan tentang transaksi yang akan dilakukan keesokan hari. Namun, perhatian Reynaldo tetap tertuju pada sesuatu yang lain. Kau yakin gadis itu tidak punya masalah? Aku tidak suka mengambil risiko tanpa mengetahui apa yang kuhadapi, tanya Reynaldo sambil menatap Victor tajam. Dia hanya seorang pembantu yang malang, bos. Percayalah, tak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Victor dengan senyum tipis. Namun, senyum itu justru semakin membuat Reynaldo merasa curiga. Victor adalah orang yang pandai berbicara, tetapi ia juga dikenal licik dan penuh tipu daya. Malam semakin larut, Alina duduk di sudut kecil kamarnya, mencoba mengingat kembali masa lalunya yang terasa seperti bayangan buram. Ia pernah memiliki keluarga, rumah yang nyaman, dan kehidupan yang bahagia. Namun semuanya hilang begitu cepat. Ia bahkan tak tahu apakah orang tuanya masih hidup atau sudah tiada. Satu-satunya yang ia ingat adalah tangan kasar yang menariknya dari rumah dan suara jeritan ibunya yang masih terngiang di telinganya. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Alina terkejut dan segera berdiri, menyiapkan diri menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, yang masuk adalah seorang wanita tua, salah satu pekerja di markas itu. Ini makan malam untukmu, ucap wanita itu lembut, sambil meletakkan sepiring makanan di lantai. Alina terdiam sejenak sebelum akhirnya mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Di luar kamar Alina, Reynaldo berdiri di ujung lorong, memperhatikan dari kejauhan. Ia tak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya merasa terhubung. Seolah mereka berdua membawa luka yang sama, meski berasal dari dunia yang berbeda. Namun, di balik rasa iba itu, Reynaldo tahu satu hal, di dunia yang penuh kekejaman ini, perasaan adalah kelemahan. Dan kelemahan hanya akan membawanya pada kehancuran. Saat malam semakin larut, Reynaldo kembali ke ruangannya. Ia duduk di kursi dan menatap sebotol anggur di mejanya. Siapa kau sebenarnya, Alina? Gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membawa rasa penasaran yang kian sulit ia abaikan. Di sisi lain, Alina berbaring dengan tubuh yang lelah, tetapi pikirannya tetap terjaga. Ia tahu, hidupnya kini tergantung pada satu hal, kemampuannya untuk bertahan. Dan untuk itu, ia harus kuat, meski di dalam hatinya tersimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dalam keheningan malam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari jawaban atas masa lalunya, apapun risikonya. Namun, apa yang tidak disadari oleh keduanya adalah bahwa takdir mereka telah terikat lebih kuat dari yang mereka kira. Di balik pertemuan ini, tersembunyi rahasia besar yang akan mengubah segalanya, membawa mereka pada perjalanan penuh pengkhianatan, cinta, dan dendam yang belum terbalaskan.
Fajar baru saja menyingsing ketika Alina kembali ke dapur. Udara pagi yang dingin menusuk kulit, tetapi baginya, rasa dingin itu tak seberapa dibandingkan luka batin yang ia rasakan. Ia terus bekerja tanpa mengeluh, berusaha menyembunyikan rasa takut yang masih membayangi pikirannya. Setiap sudut tempat ini dipenuhi oleh orang-orang berbahaya, dan ia sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa berarti akhir dari hidupnya. Reynaldo memulai harinya dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Semalam, ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan Alina terus muncul dalam benaknya, membawa rasa tak nyaman yang sulit ia jelaskan. Ada sesuatu tentang gadis itu, sesuatu yang terasa familiar, namun sekaligus asing. Panggilan dari Marco membuyarkan lamunannya. "Bos, ada laporan dari tim investigasi soal Alina," ucap Marco di seberang telepon. Tanpa membuang waktu, Reynaldo segera menuju ruang pertemuan. Marco menyerahkan sebuah berkas berisi informasi yang berhasil mereka kumpulkan. Namun, hasilnya mengecewakan. "Tak banyak yang bisa kami temukan, bos. Gadis itu tidak tercatat dalam data siapapun." Seolah-olah dia muncul dari kegelapan, jelas Marco dengan nada serius. Reynaldo mengerutkan kening. Bagaimana mungkin seseorang tak memiliki jejak masa lalu sama sekali? Ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan orang-orang tanpa identitas, tetapi kasus Alina terasa berbeda. Sebuah firasat gelap mulai menghantuinya, firasat bahwa gadis itu terhubung dengan masa lalu yang berusaha ia lupakan. Sementara itu, di dapur, Alina berusaha keras untuk tetap tenang. Namun, rasa cemas terus menggerogoti pikirannya. Ia sadar, di tempat seperti ini, semua orang saling mengawasi. Setiap tatapan yang ia terima terasa seperti ancaman tersembunyi. Meski demikian, ia mencoba tetap kuat. Ia tahu, jika ingin bertahan hidup, ia harus mampu mengendalikan rasa takutnya. Di tengah kesibukannya, langkah kaki berat terdengar dari lorong. Victor muncul dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Hei, gadis kecil, kau tampak sibuk," ucapnya dengan nada mengejek. Alina hanya menunduk, berharap Victor segera pergi. Namun, pria itu mendekat, matanya menyiratkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Aku penasaran, bagaimana rasanya dijual oleh seseorang yang seharusnya melindungimu," lanjut Victor, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Kata-kata itu menusuk hati Alina. Ia tak mengerti apa maksud Victor, tetapi ada sesuatu dalam ucapannya yang membuatnya merasa terancam. Tak jauh dari sana, Reynaldo berdiri mengamati interaksi mereka. Matanya menyipit tajam, penuh kecurigaan. Ia tidak suka cara Victor memperlakukan Alina, terlebih dengan nada yang seolah menyimpan sesuatu. Saat Victor berbalik dan melihat Reynaldo, senyum tipis terulas di wajahnya, seolah sengaja memancing reaksi. "Kau terlalu banyak bicara, Victor," ucap Reynaldo dingin. Victor hanya tertawa kecil sebelum akhirnya berlalu. Namun, Reynaldo tahu, di balik sikap santainya, Victor sedang merencanakan sesuatu. Ia tak bisa lagi mengabaikan perasaan bahwa temannya ini memiliki niat tersembunyi yang berbahaya. Malam harinya, Reynaldo memanggil Alina ke ruangannya. "Aku ingin tahu satu hal," ucapnya sambil menatap gadis itu dengan serius. "Apa kau pernah kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupmu?" Alina terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Aku kehilangan keluargaku, mereka dibunuh," jawabnya lirih, suaranya penuh rasa sakit. Jawaban itu membuat Reynaldo terkejut. Ia tidak menyangka bahwa gadis ini membawa luka sebesar itu. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Alina melanjutkan, "Aku tidak tahu siapa mereka. Aku bahkan tidak ingat wajah mereka dengan jelas. Satu-satunya yang kuingat hanyalah teriakan ibu dan tangan kasar yang menarikku pergi." Cerita Alina membuat suasana ruangan terasa mencekam. Reynaldo merasakan ada sesuatu yang familiar dalam kisah itu. Ia mencoba mengingat masa lalunya, saat ia masih kecil dan ayahnya terbunuh dalam sebuah serangan misterius. Selama bertahun-tahun, ia menyimpan dendam terhadap seseorang yang tak pernah berhasil ia temukan. Namun,
Kini, ia merasa bahwa jawabannya mungkin lebih dekat dari yang ia kira. Malam itu, Reynaldo duduk di kamarnya, mencoba merangkai potongan-potongan misteri yang mulai terkuak. Alina bukan hanya seorang gadis malang yang dijual oleh sindikat. Ia membawa cerita yang terhubung dengan masa lalu kelam yang selama ini ia coba lupakan. Dan Victor, orang yang selama ini ia percaya, tampaknya mengetahui lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Di tempat lain, Victor tersenyum licik sambil menyesap segelas anggur. Kau tak akan pernah tahu, Reynaldo, permainan baru saja dimulai, gumamnya pelan. Dalam bayang-bayang malam, rahasia besar perlahan mulai menyeruak ke permukaan, membawa semua orang pada takdir yang penuh bahaya dan pengkhianatan. Malam terasa begitu sunyi. Reynaldo berdiri di balkon ruangannya, menatap kota yang tak pernah benar-benar tidur. Pikirannya dipenuhi kegelisahan. Kata-kata Alina tentang keluarganya yang terbunuh terus bergema di kepalanya. Semakin ia merenung, semakin kuat firasatnya bahwa ada benang merah yang menghubungkan masa lalu gadis itu dengan kematian ayahnya. Namun, ia masih belum bisa menemukan kepingan terakhir dari teka-teki yang mulai terkuat ini. Di dalam kamar sempitnya, Alina duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya dengan tubuh bergetar. Ketakutan yang ia pendam selama ini perlahan berubah menjadi rasa benci. Ia benci pada ketidakberdayaannya, pada kenyataan bahwa ia hidup di bawah kendali orang lain. Namun, di balik semua itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Reynaldo. Meski pria itu terlihat dingin dan kejam, Alina merasakan bahwa ada sisi lain yang tersembunyi di balik wajah kerasnya. Sementara itu, Victor kembali bergerak dalam diam. Di lorong-lorong gelap markas, ia bertemu dengan beberapa orang kepercayaannya. Kita harus bertindak cepat sebelum Reynaldo tahu segalanya, bisiknya tajam. Mata Victor memancarkan kebencian yang dalam, seolah ada dendam lama yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Ia tahu, jika rahasia tentang kematian ayah Reynaldo terungkap, posisinya akan hancur. Reynaldo memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia memerintahkan Marco dan beberapa anak buahnya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Victor. Bagi Reynaldo, pengkhianatan adalah dosa terbesar, dan ia tak akan membiarkan siapapun menghancurkan kepercayaannya. Namun, Victor bukanlah orang biasa. Ia licin dan penuh tipu daya, selalu selangkah lebih maju dari siapapun. Pagi berikutnya, suasana markas terasa lebih tegang dari biasanya. Semua orang bergerak dengan hati-hati, seolah sadar bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah kesibukan itu, Alina tetap bekerja seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan ada bahaya yang mengintai. Ia belum mengerti apa, tetapi firasatnya tak pernah salah. Saat tengah hari tiba, Marco mendekati Reynaldo dengan wajah serius. "Bos, kami menemukan sesuatu." Victor bertemu dengan seseorang yang mencurigakan tadi malam, lapornya sambil menyerahkan sebuah foto. Reynaldo memperhatikan foto itu dengan saksama. Wajah pria yang bersama Victor tampak asing, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa pernah melihat pria itu sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Reynaldo memerintahkan Marco untuk menangkap pria tersebut. "Bawa dia ke sini hidup-hidup. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya direncanakan Victor," ucapnya dingin. Bagi Reynaldo, ini bukan lagi sekadar masalah bisnis. Ini adalah pertarungan untuk mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi. Sore harinya, Alina dipanggil kembali ke ruang Reynaldo. Gadis itu berjalan dengan hati-hati, tak ingin menunjukkan rasa gugupnya. Saat tiba di depan pintu, ia mengetuk pelan sebelum dipersilakan masuk. "Duduk," perintah Reynaldo singkat. Alina menurut tanpa berkata sepatah pun. "Aku butuh kau jujur padaku," ucap Reynaldo, menatap gadis itu tajam. "Apa kau ingat sesuatu yang bisa membantuku mengungkap siapa orang-orang yang menyerang keluargamu dulu?" Alina terdiam. Pertanyaan itu membuat kenangan buruk kembali menyeruak di kepalanya. Ia menggeleng pelan, tetapi kemudian teringat sesuatu yang selama ini ia abaikan, sebuah cincin perak yang dipakai salah satu pria yang menculiknya.
Dia memakai cincin perak dengan lambang ular, bisik Alina pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Mendengar itu, Reynaldo terdiam. Lambang ular adalah simbol yang sangat ia kenal, simbol milik sebuah kelompok yang pernah mengkhianati keluarganya bertahun-tahun lalu. Malam itu, Reynaldo kembali dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Kematian ayahnya bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah pembunuhan yang direncanakan. Dan kini, ia merasa semakin dekat dengan kebenaran. Namun, ia juga tahu bahwa semakin dekat ia dengan jawaban, semakin besar bahaya yang mengintai. Di sisi lain, Victor semakin gelisah. Ia sadar bahwa waktunya hampir habis. Reynaldo bukanlah orang yang mudah dikelabui, dan jika ia tak bertindak cepat, rahasianya akan terungkap. Kita harus bergerak malam ini, ucap Victor kepada anak buahnya. Pastikan Reynaldo tak punya kesempatan untuk melawan. Malam itu, badai besar melanda kota. Hujan deras turun tanpa henti, seolah menjadi pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk. Reynaldo berdiri di depan jendela, menatap kilat yang menyambar langit. Permainan ini akan segera berakhir, Victor, gumamnya dengan nada penuh tekad. Di tempat lain, Alina duduk di sudut kamarnya dengan pikiran yang tak tenang. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, tetapi ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Satu hal yang ia yakini adalah bahwa hidupnya kini terhubung dengan Reynaldo, dan jika ingin menemukan jawaban atas masa lalunya, ia harus tetap bertahan di sisinya. Saat malam semakin larut, langkah kaki berat terdengar di lorong markas. Orang-orang mulai bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Di tengah suasana mencekam itu, Reynaldo hanya punya satu tujuan, mengungkap kebenaran dan membalas dendam atas kematian ayahnya. Namun, ia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus menghadapi musuh terbesarnya, pengkhianatan dari seseorang yang selama ini ia percaya. Malam terasa begitu pekat, hujan masih mengguyur deras, menghantam kaca jendela ruang Reynaldo dengan suara gemuruh. Ia berdiri mematung di sana, memandang kegelapan di luar sambil memutar-mutar segelas anggur di tangannya. Wajahnya tampak tenang, tetapi di balik itu, pikirannya terus bekerja, merangkai segala kemungkinan. Victor pasti akan bertindak malam ini. Ia bisa merasakannya. Sementara itu, di sebuah ruangan rahasia di sudut markas, Victor berkumpul dengan beberapa orang kepercayaannya. Mereka berbicara dalam bisikan, merencanakan serangan yang akan mengakhiri segalanya. Reynaldo sudah terlalu lama di atas, ucap Victor dengan nada tajam. Dia tak akan menyadari apa yang menantinya. Namun Victor salah. Reynaldo bukanlah orang yang mudah dikhianati tanpa perlawanan. Ia telah bersiap menghadapi malam ini sejak lama. Meski rasa sakit karena pengkhianatan Victor mengoyak hatinya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran. Baginya, malam ini bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaan, tetapi juga membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Di kamar sempitnya, Alina duduk termenung. Ia mendengar langkah-langkah tergesa-gesa di lorong, menciptakan suasana mencekam. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia merasakan bahaya yang semakin mendekat, tetapi ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat seperti ini, kenangan akan keluarganya kembali menghantui. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. Alina terlonjak, merasa ketakutan. Sebelum ia sempat bergerak, Marco muncul dengan wajah serius. "Ikut aku, ini tidak aman untukmu," ucapnya singkat. Alina tidak bertanya apapun. Ia hanya mengangguk dan mengikuti Marco dengan langkah cepat. Di ruang utama markas, Reynaldo duduk di kursi kebesarannya, menunggu kedatangan Victor. Tangannya menggenggam sebuah pistol, siap menghadapi segala kemungkinan. "Aku tahu kau ada di sana, Victor," gumamnya pelan, suaranya penuh ketegasan. "Ayo, tunjukkan wajahmu." Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka dengan keras. Victor masuk bersama beberapa pria bersenjata. Wajahnya menunjukkan kepuasan, seolah kemenangan sudah di tangannya. "Akhirnya, waktunya tiba, Reynaldo," ucap Victor sambil tersenyum sinis.
Kau seharusnya tahu, tidak ada yang abadi, bahkan kekuasaanmu. Reynaldo berdiri perlahan, menatap Victor dengan tatapan dingin. Aku selalu tahu kau adalah pengkhianat. Aku hanya menunggumu membuat langkah pertama, balasnya tajam. Dan sekarang, aku akan menyelesaikan apa yang seharusnya ku selesaikan sejak lama. Pertarungan pun pecah. Anak buah Reynaldo yang setia muncul dari balik bayangan, terlibat baku tembak sengit dengan orang-orang Victor. Suara tembakan menggema, menciptakan suasana kacau. Alina yang disembunyikan Marco di sebuah ruangan kecil hanya bisa menahan napas, mendengarkan suara peperangan yang terdengar semakin dekat. Dalam kekacauan itu, Reynaldo berhasil menjatuhkan Victor ke lantai. Ia menodongkan pistol ke arah kepala pria yang dulu ia anggap sahabatnya. "Katakan, Victor," ucapnya dengan suara bergetar menahan amarah. "Kau yang membunuh ayahku, bukan?" Victor terdiam, tetapi matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. "Ya," jawabnya akhirnya, suaranya penuh kebanggaan. "Aku yang melakukannya. Ayahmu terlalu lemah untuk dunia ini. Dan kau akan bernasib sama." Kata-kata Victor membuat amarah Reynaldo memuncak. Tangannya gemetar, jari telunjuknya nyaris menarik pelatuk. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, suara Alina terdengar dari belakang. "Reynaldo, jangan!" serunya dengan nada panik. Membunuhnya tidak akan mengubah masa lalu. Reynaldo menoleh, melihat Alina berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Kata-kata gadis itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. Ia menyadari bahwa dendam hanya akan membawa lebih banyak luka. Dengan napas berat, ia menurunkan pistolnya. "Bawa dia pergi," perintahnya kepada anak buahnya. "Pastikan dia tidak akan pernah kembali." Setelah Victor dibawa pergi, Reynaldo menatap Alina. "Kau menyelamatkanku dari melakukan kesalahan yang sama seperti Victor," ucapnya pelan. "Terima kasih." Alina hanya mengangguk, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu, ketenangan kembali menyelimuti markas. Namun, bagi Reynaldo dan Alina, malam ini hanyalah permulaan. Permulaan dari perjalanan panjang untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar, kebenaran tentang siapa Alina sebenarnya dan bagaimana masa lalunya terhubung. Langit mulai terang ketika suasana di markas kembali tenang. Hanya sisa-sisa kerusakan dan bau mesiu yang masih menggantung di udara. Reynaldo berdiri di tengah ruangan dengan pandangan kosong. Meskipun Victor sudah disingkirkan, rasa puas itu tak kunjung datang. Ada sesuatu yang masih terasa mengganjal di hatinya. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan sahabat yang telah ia percaya selama bertahun-tahun, tetapi juga keyakinan akan siapa yang sebenarnya memegang kendali dalam permainan ini. Sementara itu, Alina duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Pemandangan kekerasan yang baru saja ia saksikan masih jelas terbayang di benaknya. Ia tahu, dunia yang kini ia masuki penuh dengan bahaya yang tak terduga. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan, perasaan bahwa Reynaldo adalah kunci dari masa lalunya yang terlupakan. "Marco," panggil Reynaldo tiba-tiba, memecah keheningan yang mencekam. Marco yang berdiri tak jauh segera mendekat. "Cari tahu segalanya tentang Victor. Aku ingin tahu dengan siapa dia bekerja, dan apa motif sebenarnya di balik semua ini." Nada suara Reynaldo dingin, mencerminkan amarah yang masih membara di dalam dirinya. "Baik, bos," jawab Marco tanpa banyak bertanya. Ia tahu, saat seperti ini bukan waktu yang tepat untuk menyelidiki pikiran Reynaldo lebih jauh. Marco segera bergerak, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Setelah Marco pergi, Reynaldo menoleh ke arah Alina. "Aku ingin kau jujur padaku," ucapnya dengan nada lebih lembut. "Ada hal-hal tentang dirimu yang masih belum kupahami. Kau menyebut tentang cincin perak dengan lambang ular. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kau pasti memiliki hubungan dengan masa laluku." Alina menatap Reynaldo dengan mata penuh kebingungan. Aku hanya mengingat sedikit," jawabnya pelan. "Saat kecil, aku melihat pria yang membunuh keluargaku mengenakan cincin itu. Tapi setelahnya, semuanya gelap."
Aku bahkan tak tahu siapa diriku sebenarnya. Reynaldo menghela napas berat. Kebenaran terasa semakin dekat, tetapi juga semakin kabur. Di dalam hatinya, ia merasakan simpati yang tak bisa dijelaskan terhadap Alina. Gadis itu tidak hanya kehilangan keluarganya, tetapi juga identitasnya. Ia tahu, apapun yang menanti di depan, mereka harus menghadapinya bersama. Malam berganti pagi, dan penyelidikan Marco membuahkan hasil. Ia kembali dengan sebuah berkas di tangannya, wajahnya serius. "Bos, kami menemukan sesuatu," lapornya sambil menyerahkan berkas tersebut kepada Reynaldo. "Victor ternyata bekerja sama dengan sebuah sindikat lama yang pernah kita hadapi dulu. Dan lebih parahnya lagi, sindikat itu memiliki kaitan dengan kelompok yang menyerang keluargamu bertahun-tahun lalu." Mata Reynaldo menyipit tajam, membaca setiap detail dalam berkas itu. Nama-nama yang tertera di sana membangkitkan kenangan pahit yang selama ini ia coba lupakan. Salah satu nama itu adalah orang yang pernah ia kejar tanpa hasil, pria yang diyakini terlibat langsung dalam pembunuhan ayahnya. Namun, ada satu hal lagi yang membuat Reynaldo terkejut. Salah satu dokumen menyebutkan tentang seorang gadis kecil yang diculik dari sebuah keluarga kaya, putri seorang pengusaha yang dibunuh dalam serangan brutal. Deskripsi itu cocok dengan Alina. "Alina," Reynaldo menatap gadis itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku pikir aku tahu siapa dirimu sebenarnya." Alina menegang, merasa jantungnya berdebar kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Ia takut mendengar jawaban yang akan mengubah segalanya. "Kau bukan sekadar gadis malang yang dijual oleh sindikat," ucap Reynaldo dengan nada penuh keyakinan. "Kau adalah putri dari keluarga Armando, salah satu keluarga terkaya di kota ini yang menghilang secara misterius bertahun-tahun lalu." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar hati Alina. Seluruh dunianya seolah terbalik dalam sekejap. Ia selalu bertanya-tanya tentang asal-usulnya, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang begitu besar. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia tidak tahu apakah itu karena terkejut atau lega. "Jika ini benar," lanjut Reynaldo, "maka kita punya alasan lebih kuat untuk melawan sindikat ini. Mereka tidak hanya menghancurkan hidupku, tetapi juga hidupmu. Dan kini, kita harus bersatu untuk mengakhiri semua ini." Alina mengangguk pelan. Meski rasa takut masih menghantui, ada api kecil yang mulai menyala di dalam hatinya, api keberanian yang perlahan tumbuh karena kehadiran Reynaldo. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian lagi. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan, tetapi satu hal pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka akan menghadapi bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Di tengah semua kegelapan ini, hanya satu hal yang bisa mereka andalkan, kepercayaan satu sama lain. Pagi itu, suasana di markas Reynaldo terasa suram. Sisa-sisa ketegangan dari malam sebelumnya masih menggantung di udara. Di tengah ruangan, Reynaldo duduk termenung, memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Meski Victor telah disingkirkan, ia tahu permainan ini belum berakhir. Ada musuh yang lebih besar di luar sana, sosok yang mengatur segala kekacauan ini dari balik bayangan. Marco masuk dengan wajah serius, membawa kabar yang tidak kalah penting. "Bos, aku menemukan sesuatu dari dokumen yang kita dapat tadi malam. Ada informasi tentang seorang pria bernama Leonardo, yang diduga terlibat dalam insiden penyerangan keluarga Armando," ucapnya sambil menyerahkan dokumen tersebut. Reynaldo menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Nama Armando mengingatkannya pada sesuatu yang sangat familiar. "Armando, keluarga kaya yang menghilang bertahun-tahun lalu?" tanyanya dengan nada dingin. Marco mengangguk. "Benar, keluarga itu diserang secara brutal, dan hanya satu orang yang diduga selamat, seorang gadis kecil yang tidak pernah ditemukan. Setelah semua yang kita ketahui, aku yakin gadis itu adalah Alina." Reynaldo terdiam, memproses setiap informasi yang baru saja ia dengar. Ia menoleh ke arah Alina yang duduk di sudut ruangan, tampak bingung namun penuh rasa ingin tahu.
Alina, panggilnya pelan. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Alina menatap Reynaldo dengan sorot mata yang penuh kecemasan. Apa maksudmu? Tanyanya ragu. Ia tahu, apapun yang akan dikatakan Reynaldo pasti akan mengubah segalanya. Kau bukan sekadar gadis malang yang dijual oleh sindikat, ucap Reynaldo dengan nada serius. Berdasarkan informasi ini, kau adalah putri dari keluarga Armando, yang selama ini dianggap lenyap tanpa jejak. Mata Alina membelalak. Kebenaran itu bagaikan petir yang menyambar dirinya tanpa peringatan. Selama ini, ia hidup dalam kegelapan, tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Kini, kenyataan itu datang menghantamnya dengan keras. Aku, putri keluarga Armando. Ucapnya lirih, mencoba menerima fakta yang terasa begitu asing. Reynaldo mengangguk perlahan. Ya. Dan sindikat yang menyerang keluargamu mungkin adalah kelompok yang sama yang menghancurkan hidupku. Kita punya musuh yang sama, Alina. Dan mereka masih berkeliaran di luar sana. Alina terdiam sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Meski sulit dipercaya, dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah potongan besar yang selama ini hilang dari dirinya. Kalau begitu, kita harus melawan mereka bersama, ucapnya dengan suara bergetar namun tegas. Aku tidak akan lari lagi. Aku ingin menemukan siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Reynaldo menatap Alina dengan kagum. Gadis itu, meski penuh dengan luka dan kehilangan, memiliki keberanian yang luar biasa. Baik, ucapnya sambil mengangguk. Tapi kita harus melangkah dengan hati-hati. Musuh kita bukan orang sembarangan. Malam mulai tiba, membawa serta suasana mencekam yang tak terhindarkan. Di luar, hujan turun perlahan, menambah kelamnya suasana. Reynaldo tahu, waktu mereka tidak banyak. Musuh bisa menyerang kapan saja, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di tempat lain, seorang pria duduk di sebuah ruangan gelap, memegang foto lama keluarga Armando. Matanya yang tajam memancarkan kebencian mendalam. Reynaldo, kau pikir kau sudah menang? Gumamnya dengan suara rendah. Kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Malam itu, babak baru dalam perjuangan Reynaldo dan Alina dimulai, perjalanan panjang yang akan membawa mereka pada kebenaran yang pahit dan penuh bahaya. Malam yang dingin menyelimuti kota, namun di markas Reynaldo suasana semakin memanas. Rencana untuk melacak jejak Leonardo Santoso mulai tersusun. Reynaldo berdiri di depan peta besar yang tergantung di dinding, matanya tajam menelusuri titik-titik yang menandai lokasi-lokasi penting sindikat tersebut. Marco, yang berdiri di sampingnya, menunggu instruksi dengan cemas. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka lebih dulu menyerang, ucap Reynaldo dengan nada tegas. Jika Leonardo benar-benar dalang di balik semua ini, aku ingin dia ditangkap hidup-hidup. Dia harus menjawab atas apa yang dia lakukan pada keluargaku dan Alina. Alina yang mendengar namanya disebut mendekat. Wajahnya masih menyiratkan kegelisahan, tetapi ada keberanian yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Aku akan ikut denganmu, ujarnya mantap. Reynaldo menoleh, menatap gadis itu dengan serius. Ini bukan permainan, Alina. Mereka sangat berbahaya. Jika kau ikut, kau harus siap menghadapi apapun, termasuk kemungkinan terburuk. Aku sudah kehilangan segalanya sejak kecil. Aku tidak punya apapun lagi selain keinginan untuk mengetahui kebenaran, jawab Alina dengan suara lirih, tetapi penuh tekad. Aku ingin tahu siapa yang membuatku hidup dalam penderitaan selama ini. Melihat tekad Alina, Reynaldo mengangguk perlahan. Ia tahu, menahan gadis itu tidak akan ada gunanya. Mereka kini terikat oleh nasib yang sama, kehilangan orang-orang terkasih dan hidup dalam bayang-bayang dendam yang tak kunjung padam. Baiklah, ucapnya akhirnya. Tapi kau akan tetap berada di bawah pengawasan Marco. Jangan bertindak gegabah. Beberapa jam kemudian, tim kecil Reynaldo bersiap meninggalkan markas. Mereka mendapat informasi bahwa Leonardo mungkin bersembunyi di sebuah lokasi terpencil di luar kota, sebuah gudang tua yang dulu digunakan sebagai markas sindikat.
Perjalanan menuju tempat itu terasa panjang dan penuh ketegangan. Alina duduk di dalam mobil, mencoba mengendalikan perasaannya. Setiap detik yang berlalu membuat jantungnya berdetak semakin cepat. "Apakah kau siap?" tanya Marco yang duduk di sebelahnya. "Aku harus siap," jawab Alina singkat, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Setibanya di lokasi, suasana semakin mencekam. Gudang tua itu berdiri di tengah lahan kosong yang dikelilingi pohon-pohon besar. Lampu-lampu redup menyala di sekitar bangunan, menciptakan bayangan yang bergerak seolah mengintai dari kegelapan. Reynaldo memberi isyarat kepada timnya untuk bergerak perlahan. Mereka mendekati gudang dengan hati-hati, memastikan tidak ada jebakan yang dipasang di sekitar tempat itu. Sesaat sebelum mereka memasuki pintu utama, sebuah suara keras terdengar dari dalam. "Siapa di luar sana?" teriak seseorang dengan nada penuh kewaspadaan. Reynaldo memberi isyarat agar semua orang tetap tenang. Ia melangkah maju, membuka pintu dengan perlahan. Di dalam, ia melihat beberapa pria bersenjata yang tampak tegang, tetapi Leonardo tidak terlihat di antara mereka. "Di mana Leonardo?" tanya Reynaldo dingin, menodongkan pistol ke arah salah satu pria itu. "Kami tidak tahu," jawab pria itu dengan suara gemetar. "Dia meninggalkan tempat ini beberapa jam yang lalu. Dia tahu kalian akan datang." Mendengar itu, amarah Reynaldo membara. Ia mengepalkan tangan, mencoba menahan diri. "Bawa mereka keluar," perintahnya kepada Marco. "Kita akan terus mencari." Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara ledakan keras mengguncang gudang. Dinding-dinding tua berguncang hebat, dan debu tebal memenuhi udara. Reynaldo segera meraih tangan Alina, menariknya keluar sebelum semuanya runtuh. "Cepat!" teriaknya, memimpin tim keluar dari reruntuhan. Di luar, mereka berdiri dengan napas terengah-engah, menyaksikan gudang itu perlahan runtuh ke tanah. Marco yang berdiri di dekat Reynaldo tampak marah. "Dia sengaja menjebak kita. Ini semua sudah direncanakan." Reynaldo menghela napas berat. Ia tahu, ini adalah permainan yang lebih besar dari yang ia duga. Leonardo tidak hanya sekadar buronan, dia adalah musuh yang cerdik dan licik. "Kita tidak akan berhenti di sini," ucap Reynaldo dengan nada dingin. "Leonardo mungkin berhasil kabur kali ini, tapi aku yakin dia akan muncul lagi. Dan saat itu terjadi, kita akan siap." Alina yang berdiri di samping Reynaldo merasa campuran antara ketakutan dan tekad. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, tetapi di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus bertahan. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang ia yakini, kebenaran akan terungkap, tak peduli seberapa dalam ia terkubur selama ini. Malam itu, mereka kembali ke markas dengan rasa lelah yang tak terhingga, tetapi juga dengan semangat yang tetap menyala. Reynaldo menatap langit malam yang gelap, menyadari bahwa langkah mereka baru saja dimulai. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia bertekad untuk mengakhiri semua ini. Baginya, ini bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga soal keadilan bagi mereka yang telah direnggut oleh kekejaman masa lalu. Di tempat lain, Leonardo duduk di sebuah ruangan gelap, memandang layar yang menampilkan gambar markas Reynaldo. "Kita akan bertemu lagi, Reynaldo," gumamnya pelan. "Dan saat itu tiba, aku akan memastikan segalanya berakhir sesuai dengan kehendakku."